Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la ya'futu wa la ya'budu abada. Suhubukum kuddus rabbuna wa rabbul malaikatihi, bersama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Wa ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, lahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita menyadari hakikat diri kita sebetulnya, tolong audionya. Kalau kita Pak Samsu, audionya Pak Samsu. Menyadari hakikat diri kita yang sebenarnya dari Allah, kembali kepada Allah, kira-kira ada yang menantang enggak ayat itu? Ada enggak di sini yang tidak mengakui inna lillahi, dari Allah kepada Allah? Ada enggak yang tidak mengakui? Kalau kita tidak berani menantang itu, satu poin sudah jelas. Tapi pemahaman dari kata inna lillahi ada dua pemahaman. Pertama, inna ilaihi, saya yang menjadikan, ya, artinya aku adalah Tuhan. Inna ilaihi, ya, inna ilah dari suku kata hijaiyahnya mengatakan aku Tuhan. Ingat, ini bukan Allah, ya. Aku Tuhan. Inna ilahi. Nah,
Yang kedua, inna lillahi. Ingat, inna lillahi, dan kepada aku engkau kembali. Kira-kira sudah tahu jalannya belum? Cara kembali menjadi aku kembali. Inna lillahi. Aku Tuhan dan kembali engkau menjadi aku. Karena perjanjian hanya aku menjadikan diriku umat untuk menyembah kepadaku. Dan kembali menjadi aku. Inna ilah, aku Tuhan. Saya ulangi. Inna lillahi, dan kembalilah kepada aku. Cara kembali bagaimana? Serahkan dan nyatakan kekuasaanku padamu. Pengembaliannya apa? Wa inna ilaihi raji'un. Menjadilah kamu diri batin. Kalau kamu tidak akui asal dirimu dari batinku, maka kamu akan melalui hajal sama yang sangat sempit. Inilah yang inna ilaihi lillahi. Cara pengembaliannya apa? Dijawab oleh kita. Wa inna ilaihi raji'un. Iya, aku kembali menjadi atau batinmu, atau kembali kepadamu. Ingat itu. Seorang calon wali Allah harus hafal kode etik Al-Quran. In asalnya. Ina. Kalau Allah itu kalau nyebut pribadi dia dengan sebutan, kalau wahid tunggal dia itu ina. Kalau dia minta disembah, innani anallah. Lihat surat Taha 14. Ya. Jadi kalau dia sebut ina, saya, ya, aku. Tapi karena dia menjadikan kitalah, maka dia sebut namanya dengan ina. Na jatuh ke kita, keakuan Allah pada diri kita dinamakan na. Kejatuhan diri alif tunggal kepada Allah dikatakan hu, aku. Nah inilah namanya nahu. Paham kan? Nah, nahu, kau dan aku susah dibilang mana yang batil, mana yang hak. Tidak ada. Di situ adalah nahu. Asmaul husna. Apapun yang kamu sebut tentang yang nyata pada aku, maka itulah kodratmu. Ya, nahu. Na adalah keakuan manusia, ya. Ingat, dan hu adalah kepengakuan ketuhanan Allah pada keakuan. Sekarang husna, asmaul husna, ul asal, kembali ul, ya. Husna, hu akunya Tuhan, sin kodrat manusia, na sebutan keakuan dalam manusia. Manusia yang memikul namaku boleh dia menyebut na. Tapi kalau dia tidak memikul kodratku, maka dia tidak boleh menyebut dirinya na. Nah inilah husna, atau disebut dengan ilmu lama, ilmu tua, disebut nahu. Jadi jamaah, sekarang apa masalahnya kalau dia ambil kamu secepatnya, karena dia adalah memanggil dirinya sendiri. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dia panggil siapa? Rohaninya. Yang dia panggil siapa? Nuraninya. Karena Allah adalah zat, disebut juga dengan sifat kebilahannya. Dialah yang menguasai. Batin dialah yang akan bertajalli nanti.
berkodratkan kita sebagai kodrat sifat Allah bernama Allahu Akbar. Allah adalah sifat salbiyah bagi diri, hu nafsiyah, sementara 7 sifat bernama maknawiyah. Jadi datang suara dalam diri Allahu Akbar, dia manggil ruku, ruku. Sami Allahu liman hamidah, dia suruh berdiri, berdiri. Allahu Akbar, dia ajak sujud, sujud. Kenapa kamu dizohirkan untuk menyembahku? Jadi dengan adanya fakta, bukti bahwasanya bertajali pada sifat yang ketujuh bernama insan bagi diri telah ditanda kutipkan oleh Allah, inna lillahi. Caranya bagaimana? Wa inna ilaihi rajiun. Harus kembali kepada yaitu kepada batin. Makanya orang kembali kepada batin tidak ada yang mati. Karena awalnya an, in, asal, ya, inna. Nah, ingat, sementara wa inna ilaihi rajiun, maka menjadilah wujud batin. Itu namanya sudah kembali. Kalau sudah berdiri dengan Allah, maka Tuhan mana lagi yang kamu cari? Yaitu ketuhanan Allah pada diri. Kalau dirimu sudah dinyatakan berbentuk sifat bagi Allah, maka Allah janjikan, kapan kamu bisa melihat aku? Tapi kalau Rabbi azana ampi ala Rabbi, kalau memang merindu kepada aku, lihatlah dirimu sendiri. Itulah yang dikatakan akhayatan fil karajiyah, aku halalkan wajahmu adalah wajahku. Amman sa'utul alam fil sabitah, aku halalkan rohanimu atas nama diriku. Itu diri yang tersirat. Kenapa? Yang boleh datang kepadaku adalah diri yang tersirat. Mana itu? Ihdinas siratal mustaqim. Diri sirat yang tersirat. Din dalam Islam, nas adalah manusia. Kalau manusia dalam Islam tidak memakai diri tersirat, Allahu alam, percuma kamu mengaji di sini. Keras mana pengakuan Allah daripada pengakuan dirimu? Kembali kita lihat nanti. Kalau ternyata lamban pengakuan dirimu sudah jelas milik Allah, kamu keras milik kamu cari guru lain. Itu. Saya tidak mau kalau orang tidak mengakui hak Allah, hak bukannya dia, bukan miliknya, tapi dia tidak ikhlas memberikan hak itu pulang ke dirinya. Allah akan cabut ambil paksa. Kalau sudah dia perintahkan Israel, Israel, amma za'udul hayatan al-manasyaun makharaban al-azabi. Kalau dia tidak akui kodrat itu milikku, paksa dia dengan azabmu. Ingat itu, jangan terjadi di jemaah saya. Paham? Nah, jadi kalau untuk mendapatkan kebenaran Allah, maka kita kajilah semuanya. Tujuannya apa? Itu yang mencari diri dalam diri, ternyata bertemu bukan diri, melainkan sesuatu yang berdiri. Nah, di sesuatu yang berdiri tadi akan terjadi dua perkara. Satu wujud, satu kodrat. Wujud ada, kodrat menyembah. Ini yang kita cari. Titian kajinya bernama diri. Kalau titian kaji bernama diri, jangan menjadi titian, tapi bertajalilah dengan kaji, maka akan sampai kamu kepada tujuan. Baik, untuk jemaah kita lakukan muzakarah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sallu muzakaratuna fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah.
illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan. Terima kasih Buya kepada Bapak yang mau bertanya, mau angkat tangan. Pada Pak Ketua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wajah Buya ganti lagi nih. Insyaallah. Alhamdulillah. Iya, Silakan. sesuai dengan tausiah Buya tadi itu, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa diri kita ini sebenarnya adalah milik Allah semata. Barangkali bisa dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari, Buya, karena kebanyakan orang kalau ayat itu atau kalam itu disampaikan, mesti anggapan kita itu adalah orang atau kalam itu disampaikan pada saat mendengar orang meninggal. Nah, mohon Buya jelaskan sehingga kita paham dengan kalam itu tidak asumsinya tidak harus orang meninggal. Demikian Buya, mohon dijelaskan. Iya. Jadi kalau saya tingkatkan inna illah, aku adalah Tuhan. Terus aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikan umat. Inna lillahi, aku perjalankan sebuah umat yaitu waruhi izzadini, itulah Muhammad. Dia perjalankan Allah berwujud Muhammad. Inna ilaihi. Ya. Nah, kalau untuk memelihara kodrat tersebut, tentu kita adakan dalam kehidupan. Bagaimana dikatakan inna ilah, bersifat ilah Allah, Rabbi, Al-Malik, Hinnas, Ilahi. Kalau sudah ilahinas, berarti ilah daripada nas itu adalah ilahi. Ilahi itu jatuh kepada sifat rohani. Sementara Rabbani akan berkuasa sebagai wujud daripada aftar atau zahirnya. Ini adalah perbuatan innalillahi, ini adalah yaitu perbuatan dua kodrat dalam satu wujud. Ya, berangkat kodrat nas dipelihara oleh kodrat wujud. Nah, ini katanya ilahi nas. Nah, ya. Kalau sudah ilahi nas bersifat aftar, Allah nyata pada jasad alif tersurat dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah bersifat rohani azzalinya sirullah, bersifat batin Allah dalam dirinya, itu yang disebut dengan sifat ba'dal tunggal atau disebut dengan alif tersirat. Inilah yang menjadi zahir batin. Tetapi untuk menjadi zahir batin haknya Allah, nah butuh pengetahuan terhadap penyerahan satu persatu. Kenapa? Sahadat tidak butuh pengakuan, sahadat butuh perjalanan. Apa itu? Sahadat menyatukan sahadah langsung ahad menjadi satu. Ihram. Ya. Nah itu diri ihdinas siratal mustaqim. Nah berarti ihram. Ihdinas. Adalah rahasia Allah, din adalah Islam, nas adalah manusia. Manusia itu adalah rahasia Allah dalam Islam. Sirat, dan dia memiliki jalan tersirat. Inilah namanya kajian tauhid, hakikat dan ma'rifat. Tersirat, tol, lurus, mustaqim, berilmu. Nah inilah jalan yang lurus di dalam Islam, yang mustaqim, yang mutakin. Artinya mutakin itu adalah orang yang sudah benar-benar mengamalkan. Jadi artinya apa? Terjadilah perpaduan zahir batin bernama juz amma.
Apa juz amma? Manusia mengamalkan Allah, Allah mengamalkan manusia. Itulah hablum minan nas wa hablum minallah. Jadi kalau tidak ada Allah sekarang menyatu menjadi rohani kita, bagaimana bisa jasmani ini bisa bergerak? Nah, inilah bertuhan itu dikala hidup. Tidak ada Tuhan, bagaimana kita bisa hidup? Ini sudah hidup malah mencari Tuhan. Ini yang saya bilang, ayam tidur di atas padi, mati kelaparan. Udah ada Allah dalam diri, baru dia pergi mencari Tuhan. Yang dicari apa? Tuhan. Padahal wujud Allah dalam batin, wujud Muhammad dalam rohani. Nyata Adam, kodratnya Allah, berupa-rupa Allah pada Adam, berkodrat pada Muhammad, bernapas Allah dalam batin. Bagaimana bisa kita mencari Tuhan lain selain juz amma, mengamalkan diri? Inilah yang dikatakan, kalau orang hidup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi begitu orang itu mau meninggal, baru dia bisa membaca itu. Di saat dia sehat-sehat, dia tidak dibacanya. Kenapa? Syahadat itu adalah penyatuan diri dengan Allah 24 jam. Bagaimana kita bisa mencari Allah lagi, melainkan menetapkan ketuhanan Allah dalam diri. Oh, tinggi banget Bu ya, yang gampang ke musola sebelah belajarnya. Iya enggak? Nah itu, betul enggak? Sama saya enggak ada basa-basi, yang bisa, kalau enggak bisa belajar. Nah itu aja. Orang Tuhan mau dikaji susah amat. Ngaji kanjeng ini kemana-mana dikaji, gali gaji Tuhan bilang susah. Ya enggak? Tidak ada yang tinggi, juga tidak ada yang rendah. Tapi kenapa sulit? Karena kamu tidak membuka hati untuk Allah. Ingat, ilmu bisa bawa kamu tanpa Tuhan. Ingat, tapi Tuhan tidak bisa bawa kamu tanpa ilmu. Pegang itu. Tidak semua orang berilmu itu bisa beribadah. Tapi orang beribadah itu sudah pasti berilmu. Hati-hati jemaah. Belajar bukan arti kita mengundur niat. Tetapkan niatmu. Jangan kamu nyaman hidup tanpa Allah. Ingat itu. Jangan nyaman hidup tanpa Allah. Tapi dalam tuntutan ilmu sudah saatnya kamu mengakui, yaitu zahirnya Allah, zahirnya kita ini adalah batin yang terlihat. Waduh, ini berat nih Bu ya. Nah, waktu zahir juga berat, ya. Tapi sudah batin yang dizohirkan masih aja berat. Nah, jadi ini maksudnya apa? Artinya dibutuhkan hati, ya. Dibutuhkan hati dalam pencarian Tuhan. Kaji itu titian, ya. Kaji itu titian jalan. Tapi kalau yang mengendalikan pencarian hatimu, yaitu kembali menjadi Allah. Inilah inna lillahi. Caranya raji'un. Untuk raji'un ini yang harus dikaji. Lenyapkan jasad kepada nurani, lenyapkan nurani kepada zatnya Allah, lenyapkan zat Allah ke dalam batin, lenyapkan batin ke dalam wujud. Ini yang dikatakan diri batin. Dikaji jasad berawal dari nurani, dikaji rohani berawal dari zatnya Allah, dikaji nyawa berawal dari batinnya Allah. Kodrat Adam titian jasad, kodrat rohani titian Muhammad, kodrat Allah titian nyawa. Bernyawa Adam dengan Muhammad, berupa batin Allah. Siapa yang sanggup nantangmu? Berjalan aja kita sudah diakui oleh Allah tawaf. Itu gerakku, geraknya Allah. Gerak mereka itu adalah solat. Mereka lagi solat malaikat. Jangan kamu ganggu dia, wahai setan iblis. Tapi kalau kemanapun kamu bergerak, tetapi tidak digerakkan, hanya merasa bergerak, inilah kesesatan yang tinggi. Paham? Nah, gitu. Ya silakan jemaah yang lain.
kepada Pak Nalji, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya. Ya, silakan. 3 fungsi Al-Fatihah Bu ya. Illa ruhi kepada kehidupan Bu ya. Illa arwahi kepada sudah yang tidak ada Bu ya. Itu apa yang bisa udah di innalillahi Bu ya. Yang sudah arwah. Inna lillahi itu bukan sejak jadi arwah sekarang. Ya. Sekarang. Ya. Lillahi ta'ala. Lillah jalan ta'ala Tuhan. Ya. Ini diri ini adalah jalan Tuhan. Manakala Tuhan bertemu dengan dirinya yang dijadikannya diri, itulah solat. Ya. Jadi bertuhan itu dikala hidup mas. Kalau sudah mati solat pun tidak ada. Yang ada hanya azab dan kemuliaan. Paham? Coba satu huruf, satu kata saja ada di akhirat, neraka kunci. Apa satu kata? Astaghfirullah. Makanya astaghfirullah ini dari dulu nggak pakai bismillah. Iya. Ayat yang tidak pakai bismillah itu astaghfirullah. Ya kan? Kalau kita mau mengucap bismillahirrahmanirrahim astaghfirullah, tidak ada itu, ya. Astaghfirullah tidak pakai bismillah karena dia langsung kepada Allah. Tapi kalau itu yang tertutup, jangan harap akhirat itu ada masjid di situ pergi Jumatan, ya. Maka kita diutus ke bumi ini menentukan perjanjian Allah dengan dirinya, bertajali dalam 7 Al-Ikhlas itu pecahnya. Maka tajali insan Allah saatnya sekarang. Buktikan ketuhanan Allah dalam dirimu, maka kamu akan dibuktikan keumatanmu oleh Allah. Allah memang Tuhan, tapi belum tentu jadi Tuhan di dirimu. Inilah usaha kita. Jangan sampai anak punya ayah enggak bertuhan, istri punya suami yang tak tahu Tuhan. Itu orang mau kamu bawa kemana? Apa yang dibanggakan? Kita disaksikan oleh anak istri digiring kepada Azazil Azabannar. Siksaan yang sangat memalukan. Perbuatan kita ditonton di layar tancap dengan yang disebut hari wazir, penampakan, ditonton oleh anak istri dan keluarga. Di mana kita pernah berbuat salah. Dan kita dihukum dengan dimasukkan ke surga, bukan ke neraka, ke surga. Apa hukuman di surga itu? Mendengar teriakan anak dan istri dalam neraka. Bisa enggak tenang kamu di surga? Ya. Nah, kamu pencinta anak kan? Nah, pikirkan itu, ya. Jangan sampai kamu besarkan mereka, kamu didik untuk persiapan masuk neraka. Itu aja pesan saya. Cepat-cepat jadikan Tuhan Allah itu jadi Tuhan di dirimu. Insya Allah. Ya. Baik, insya Allah. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan selanjutnya kepada Pak Festival, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Amin insyaallah. Buya, izinkan saya bertanya Buya. Iya. Cara bertuhan kepada Allah. Di dalam YouTube Buya menyampaikan satu, mengenal wujud sir dan batin di dalam diri.
Yang kedua, wujud dan maujud, sifat kerohanian Allah di dalam diri. Yang ketiga, sifat keumatan Allah dalam diri. Ini untuk mencapai ikhlasnya, bagaimana saran dari Buya? Minta penjelasan Buya. Iya. Untuk mendapatkan kebenaran diri bertuhan, dijamin diri itu nggak bakal ketemu. Silakan dikaji. Ya, silakan. Nanti akan setelah kita kaji terus, dia akan semakin hilang. Ya, kenapa? Karena diri itu berasal dari kodrat yang lenyap. Apa kodrat yang lenyap? Jasad menuju ruh, ruh menuju nur asal jadinya, nur menuju zat asal jadinya, zat menuju batin asal jadinya, batin menuju wujud asal jadinya, wujud menuju sir asal jadinya. Terus saya mana ya? Kamu hanya sedikit segelintirin cahaya yang dipercaya oleh Allah memikul nama saya. Kamu adalah salah satu sifat saya, yaitu keinsanan saya. Nah, nanti insya Allah kalau pengkajian ini diikutkan, akhirnya sama kayak orang catatan sipil, ya, atau orang badan pertanahan, ya. Biar nggak beribut-ribut soal tanah, datang juru ukur. Pak, sekian meter itu tanahnya Pak Badu, sekian meter tanah yang siatu. Ini yang Bapak cuma sekian meter ini. Kita mau ngomong apa? Itu sudah keputusan. Ya, sama dengan Allah. Setelah dikaji sifat-sifat dan nama-nama Dia di dalam diri kita, rupanya nggak ada nama bapak kita, nggak ada nama ibu kita. Rupanya orang tua hanya sebagai alam rahim dan alam misal. Nah, itu. Jadi akhirnya boleh dia melahirkan karena sudah ada yang dilahirkan. Betul? Nah, boleh dia berhubungan badan setelah ada ketentuan dan perintah sunnah nikah. Kan gitu. Nah, jadi dengan kita kaji seluruh kodrat-kodrat Allah dalam diri, maka inilah awalnya kita nggak tahu diri, ikut ngaji mencari diri, setelah dikaji hilang diri. Yang ditemui sebuah kodrat yang mana di situ tajalli umat dan tajalli Allah terjadi dalam ma'rifat, ya, terjadi dalam pensaksian dan ma'rifat, beribat dan ma'rifat Allah pada wujud, bersaksi kodrat pada mawujud. Inilah alif tersirat dan alif nyata yang akan dipertemukan bernama dalam niat satu ilah, satu ta'ala. Paham? Nah, inilah Tuhan zohir, Tuhan yang dizohirkan untuk menyembah kepada yang tidak dizohirkan. Inilah aftar, inilah ba'dal, mewakili zohir bernama aftar, mewakili rohani bernama ba'dal. Inilah af'al gerak jasmani, if'il gerak rohani. Kalau kita salat, Allahu Akbar, merasa kita dipanggil dan digerakkan, salatnya sudah bagus. Kenapa? Yang diikuti adalah rohani yang tidak ada matinya. Tapi kalau jasad yang kita ikuti itu orang mati, orang hidup yang akan mati. Berarti seumur-umur hidup mayat itulah jadi imam kita. Kita telah menjadikan imam kita seorang mayat. Artinya jasad hidup yang akan mati. Kenapa? Karena kita gagal di saat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita gagal di situ. Mana iqamatis salah, mana ifa'alus salah, mana yang mendirikan salat dan mana yang mengerjakan salat. Dia beda. Nah, insya Allah dengan kita memperdalam kodrat dalam kajian solat saya setuju. Tapi mengaji kodrat tanpa solat saya enggak setuju. Mudah-mudahan itu dipahami bagi yang ada di grup ini yang selalu tidak
pernah melakukan sholat, tapi dia punya keyakinan, boleh, tidak apa-apa, sholat tidak harus rukuk berdiri sujud, tapi kalau kamu tidak melakukan rukuk berdiri sujud berarti janjimu salah. Karena kita dizohirkan untuk menyembah alif aku, lam dizohirkan sujud mim untuk menyembah. Paham? Paham Buya? Ya iyalah harus paham, ngupasnya jelas begitu, masa nggak paham lagi? Ya enggak? Terima kasih Buya atas yang Buya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selanjutnya kepada pakar senat, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa kita punya istri, punya anak malu bila tidak bertuhan. Apa bakti kita kalau orang tua kita masih ada dengan bertuhan itu yang menjadikan kita meringankan orang tua itu apa butuh penjelasannya Buya. Saya tanya lagi. Di sebuah tanaman pohon yang banyak, pohonnya atau ranting yang banyak sama daun? Daun ranting sama daun. Daunnya yang banyak. Pohonnya? Pohonnya satu. Jadi itu, yang penting kamu jadi pohon, ya. Yang penting kamu jadi pohon dalam satu rumpun buah tadi, pohon tadi. Ranting, cabang, dahan, daun, buah akan bagus apabila dalam satu makom tersambung tauhidnya kepada Allah. Amin. Amin, ya. Dari jangan disuruh semuanya. Maksudnya saya jadi pohon semuanya, ya enggak? Jadi pohon cukup ente aja sendiri, ya. Enggak perlu nanti marah-marah mentang-mentang ngaji yang lain diomelin. Nah, itu enggak boleh, ya. Ente selamatkan menjadi pohon, tempat bergantungnya keluarga. Paham? Jadi ke orang tua tetap ada hubungannya Bu ya? Ya pastilah, ya. Dia penerima amanah kalau yang bapak kandungmu Nabi Adam. Ya enggak? Nah, yang di rumah itu adalah bapak amanah. Ya enggak? Nah, gitu. Jadi itu ya. Tingkatkan. Ya, tingkatkan ya. Selamatkan keluargamu gitu ya. Amin. Insyaallah. Selanjutnya untuk penanya pada Bapak Aris, dipersilakan. Terima kasih Pak Syoko selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini kiat-kiat meleburkan diri yang mungkin masih ada keakuannya untuk mencapai kodrat diri dalam mengikuti iman diri, Buya. Ini sangat terkadang ini biasanya ini kalau lagi enak, nah ini kita ini saya kalau lagi nggak enak, itu Ya. Allah itu Ya. itu Buya. Saya akan gambarkan ke kamu 3 perkara. Ya. Perhatikan. Saya akan gambarkan ke kamu 3 perkara di dalam diri. Itu yang membuat bahasamu muncul. Ya. Pertama ada akal. Ya. Yang kedua ada nafsu. Yang ketiga ada was-was, cemas, ragu. Kira-kira yang 3 ini kamu berdiri di mana? Kalau tentang Tuhan. Hah? Kadang nafsu juga, ya. Bagaimana? Kadang berdiri ke akal, terkadang Enggak, saya menyuruh kamu memilih dari yang 3. Kalau yang 3 ini ada akal, ada nafsu, ada was-was. Karena kalau kamu
tidak pilih salah satu, nggak mungkin bahasanya begitu. Pasti kamu pilih salah satu, jujur aja. Apa kamu pilih dari yang tiga nih? Akal Buya. Akal, ya. Nah, inilah dia tidak punya kemampuan dan jalan batin. Kalau kamu ngikut mobil rusak, dia akhirnya separuh jalan. Nah, akal tidak punya tajalli dalam diri. Ya, nafsu lebih parah lagi, tidak ada tempatnya di dalam diri. Dia saya jelangkung, datang dan pergi aja. Nah, yang parahnya kamu ada di ketiga, yaitu was-was. Sebentar yakin, sebentar enggak, sebentar yakin, sebentar enggak. Sebetulnya kamu di was-was, bukan di akal. Kalau akalmu saya yakin, kamu suka keyakinan, tapi alammu was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas. Hindarilah dan jauhkan orang yang bersifat was-was. Nah, karena kamu ada di was-was, maka tinggal menengger dia. Nafsu nengger numpang, akal nengger numpang. Terus bagaimana caranya, Buya? Ingat, 3 surat lahir dalam An-Nas, 3 surat menghadirkan Allah, dan 3 ayat lagi menjatuhkan kodrat alam dan manusia beserta makhluk. Fokus kamu di situ. Hadirkan Allah dan kamu tatap setelah ayat yang ketiga. Ilahin nas, yakin kamu, lanjutkan membacanya. Min syarril waswasil khannas, jatuh satu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, jatuh satu lagi. Minal jinnati wan nas, jatuh. Marifat saya gimana, Buya? Sin adalah nas, tembak dengan cahaya dirimu. Paham? Insyaallah Buya. Nah, coba kalau enggak kamu lakukan, minggu depan saya tagih kamu nanti, ya. Nih saya mumpung sekali kasih ilmu loh, ya. Tembak dengan nur itu, ya. Tembak dengan nur itu, melototin. Kamu kan suka ngelotot, melototin sekalian. Wah, ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Ketika kita meleburkan diri, tiba-tiba muncul apa ya? Kerentek. Bahasa Jawanya itu kerentek, apa ya? Kerentek naluri batin mungkin ya. Sekarang begini, saya potong aja, tahu saya. Hindari 2 perkara dalam diri. Apa itu? Mencari rasa dan mencari bentuk. Ya, itu nggak boleh. Allah paling tidak suka orang mencari-cari rasa dan ingin melihat sesuatu. Ya, kalau dia datang sendiri, jadikan alat untuk berkomunikasi dengan Allah. Itu pesan saya. Greget datang, alhamdulillah, wassalamualaikum ya Allah. Ya, begitu. Kamu kalau diuji dengan nikmat yang kecil, harus bersyukur. Tapi kalau kamu tidak bersyukur dengan nikmat yang kecil, maka Allah tidak akan menambah nikmat yang besar. Paham? Insyaallah Buya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Paham saya itu gimana kamu ngerjain malam gerget-gerget begitu, saya tahu, saya terasa sini itu. Ya, tapi itu ya, jangan kamu macam-macam menilainya. Kalau lagunya jangan salah menilai. Ya, kamu harus benar-benar manfaatkan kodrat itu, jadikan tajalli. Alhamdulillah Allah sudah mengunjungiku. Begitu. Paham? Insyaallah Buya. Terima kasih Buya. Ya, baik. Baik jamaah, saya akan masuk 10 menit lagi. Jadwal YouTube-nya kita tutup dulu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.